Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini kita jalan-jalan ke Turki dulu ya. Aku mau bercerita tentang seorang pemimpin kultus terkenal di Turki yang menyalahgunakan ajaran agama untuk kesenangannya sendiri. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Adnan Oktar lahir pada tanggal 2 Februari 1956 di kota Ankara, Turki. Dia juga dikenal dengan nama lain Harun Yahya atau Adnan Hoca. Adnan adalah seorang pemimpin kultus dan kreasionis Islam yang merupakan penentang dari teori evolusi dan Darwin, karena teori itu dianggap mereka sebagai akar dari terorisme. Adnan tumbuh besar di kota Ankara dan tinggal di sana hingga lulus SMA. Di sana pula dia mempelajari karya-karya dari Said Nursi, seorang cendekiawan Muslim Kurdi. Di tahun 1979, dia pindah ke Istanbul dan memasuki perguruan tinggi Mimar Sinan untuk belajar di Fakultas Arsitektur. Di masa itu, keadaan di Istanbul tidak kondusif menyusul adanya kudeta pada September 1980. Lingkungan di Turki menjadi salah satu tempat yang tidak stabil dalam hal politik dan kultural. Namun Adnan adalah seorang yang rutin pergi ke masjid untuk berdoa, tidak peduli dengan ancaman apapun. Salah satu temannya, Edip Yüksel, yang mengenalnya saat itu, menggambarkannya sebagai seorang Sunni yang fanatik. Pada awal tahun 80-an, dia mengumpulkan beberapa mahasiswa untuk berbagi pemikiran tentang Islam. Para mahasiswa itu berasal dari keluarga Istanbul yang kaya dan aktif secara sosial. Dari tahun 82 sampai 84, dia membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang. Kebanyakan anggotanya masih pelajar mahasiswa yang dari keluarga kaya yang baru saja menjadi religius. Adnan mengajar mereka dengan lembut, tidak mengintimidasi, dan dengan cara-cara yang modern ke anak-anak tersebut. Pada tahun 1986, dia masuk ke jurusan filsafat di Universitas Istanbul. Berita tentang dirinya mulai banyak muncul di media massa. Di tahun itu juga, dia menerbitkan sebuah buku berjudul Global Freemasonry. Dan di tahun-tahun berikutnya, dia mulai banyak menerbitkan buku, buklet, dan poster. Buku-bukunya dibuat dengan mewah, dengan kertas berkualitas tinggi, dan penuh gambar yang berwarna. Adnan juga sempat ditangkap dan dituntut atas tuduhan menyebarkan revolusi teokratis. Dia ditahan selama 19 bulan meskipun tidak pernah didakwa secara resmi. Dia ditahan di klinik penjara dan kemudian dipindahkan ke rumah sakit jiwa Bakirköy, tempat di mana dia didiagnosa menderita kelainan kejiwaan obsesif kompulsif dan skizofrenia. Adnan menghabiskan 10 bulan di rumah sakit jiwa itu hingga akhirnya dinyatakan sehat oleh dokternya. Pada tahun 1991, Adnan ditahan atas kepemilikan kokain. Adnan membela diri dengan mengatakan bahwa dia hanya dijebak saja dan bukan dia yang memakainya. Dan kemudian dia dibebaskan. Di tahun 1999, dia kembali membuat ulah dan akhirnya dituntut. Juga ditahan lagi karena melakukan ancaman dan intimidasi demi keuntungan pribadi dan membuat organisasi dengan tujuan melakukan kejahatan. Proses pengadilan berjalan 2 tahun dan dalam prosesnya sebagian besar penuntut menarik kembali gugatannya dan akibatnya kasus ini ditutup. Sejak serangan teroris tahun 2001 di Amerika Serikat, Adnan mulai menunjukkan dirinya sebagai seseorang yang mendukung dialog antar umat beragama. Meskipun dia mengkritik agama Yahudi, Adnan memiliki hubungan yang baik dengan Israel.
Di tahun 2008, kasus tahun 99 kemarin itu dibuka kembali. Penuntut mengklaim adanya pemerasan dan penyuapan yang dilakukan oleh kelompok Adnan. Di antaranya dikatakan kalau organisasi Adnan ini memanfaatkan perempuan muda untuk memikat pria dari keluarga kaya dengan janji kepuasan seksual. Diklaim bahwa kegiatan seksual ribuan orang itu direkam dengan kamera tersembunyi dengan tujuan pemerasan. Anggota yang mau keluar diancam akan disebarkan videonya. Tuntutan itu mengakibatkan Adnan dan 17 anggota kelompoknya dituntut penjara 17 tahun lamanya. Di tahun 2010, dia sempat terpilih sebagai 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia oleh Royal Islamic. Namun hidupnya dipenuhi oleh kontroversi. Yang paling kontroversial dari kehidupannya adalah para perempuan di kelompoknya yang sering terlihat memakai kosmetik tebal dan berbaju minim, yang dia sebut dengan kitten atau anak kucing. Bahkan mereka terlihat juga seperti memiliki wajah yang sama. Perempuan-perempuan itu akan menari di sekitar Adnan dengan mengikuti suara musik yang ceria. Beberapa bekas dari pengikut kelompok Adnan mengklaim bahwa Adnan mencuci otak para pengikut perempuan ini. Dia juga sering mengancam mereka dan menjadikan mereka sebagai budak pemuas nafsu. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam kelompok juga harus memutus tali hubungan dengan keluarga mereka. Dan apabila seorang perempuan telah menikah dengan Adnan, maka dia akan menjadi saudara perempuan. Setelah itu tak seorang pun dari anggota kelompoknya yang diperbolehkan tidur dengan perempuan itu. Sebaliknya, jika perempuan itu tidak dinikahi oleh Adnan, maka dia menjadi motor atau perempuan yang akan tidur dengan banyak lelaki di kelompoknya. Lalu di tahun 2011, dia meluncurkan saluran TV-nya sendiri bernama A9. Dia memakai TV sebagai alat untuk berdakwah, menyebarkan keyakinannya dan interpretasinya terhadap Islam. Di acara itu dia tampil dikelilingi beberapa layar komputer dan dengan para perempuan muda berpakaian seksi. Saluran TV-nya sering didenda oleh pengawas media Turki dan akhirnya disita dan ditutup setelah ada tindakan keras polisi terhadap kelompok Oktar. Adnan juga diketahui suka bergaya hidup mewah seperti yang bisa dilihat dari foto-fotonya yang diunggah ke media sosial. Dia tinggal di sebuah villa mewah di Istanbul dan sering difoto bersama perempuan-perempuan berbaju minim. Para pengikutnya terlihat tinggal di apartemen mewah yang berlokasi di kawasan eksklusif di kota tersebut. Menurut media di Turki, para pengikut Adnan mempunyai pekerjaan tetap. Tapi ada sebagian yang hanya bekerja untuk organisasinya saja. Mereka bertugas melakukan promosi ke media dan merekrut anggota baru. Di tahun 2018, Adnan kembali ditangkap atas berbagai tuduhan, seperti penipuan uang, penculikan anak, pencucian uang, penahanan orang spionase politik, dan pelecehan seksual. Bahkan dia juga dituntut karena melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dia ditangkap bersama dengan 235 pengikutnya. Polisi melakukan penggerebekan di 5 provinsi yang berbeda dan di berbagai lokasi properti milik Adnan. Polisi mencari bukti kejahatan finansial yang dilakukan oleh Adnan. Adnan pun tertangkap di rumahnya di Istanbul di kawasan Çengelköy. Selain itu juga ditemukan ada 69.000 pil kontrasepsi di rumahnya. Adnan mengatakan kalau pil itu digunakan untuk mengobati penyakit kulitnya dan gangguan menstruasi. Otoritas Turki pun menutup villa dan menyita semua harta-hartanya. Pengadilan digelar sejak September 2019 dan Adnan divonis 1075 tahun di penjara. Pengadilan juga menghukum 2 eksekutif lainnya, yaitu Tarkan Yilmaz dan Oktar Babuna. Masing-masing dihukum penjara selama 211 dan 186 tahun. Dan sekitar 235 pengikut lainnya juga harus menghadapi tuntutan. 78 orang diantaranya sedang menunggu persidangan. Tetapi sebagian besar sudah dinyatakan tidak bersalah sejak sidang pertama di September 2019. Kepada hakim ketua di bulan Desember 2019 itu, Adnan mengaku kalau memiliki kekasih hampir 1.000 orang. Dia menyatakan kalau cinta itu adalah kualitas dari manusia, khususnya umat muslim. Well, sekian dulu cerita kali ini.
Bagaimana menurutmu cerita dari kehidupan Adnan Oktar ini? Apakah vonis yang dilakukan pengadilan Turki itu sudah tepat dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya? Tulis ya nanti di kolom komentar tentang kasus ini. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!